Oke. Nah, kalau untuk kebutuhan hidup, dari apa yang kita hasilkan insya Allah cukup. Kita bersyukur, tapi kalau untuk gaya hidup, seberapapun pendapatan yang kita dapatkan, nggak akan pernah cukup. Itu aja. Ini ada satu ya. Berarti lo langsung tayang ya di YouTube ya? Kalau yang ini namanya proses apa? Itu proses gula. Gula ya? Iya. Oh, pencairan gula. Pencairan gula. Dari Biasanya memakan berapa lama? kalau untuk pencairan gula itu tergantung dari pengapian ya. Pengapian? Biasanya 30 menit sampai 45 menit. Nah, setelah ini baru disaring, baru dicampur dengan adonan ketan. Iya. Setelah dicampur baru mulai diaduk. Oh, diaduk lagi di sini? Diaduk lagi di sini, semua langsung diaduk prosesnya sampai dia kental. Ya, nanti akan seperti ini. Oh, jadi warnanya jadi berubah ya? Warna jadi berubah. Tadinya bentuknya cair, dia akan mengental, semakin kental ya jadi dodol matang seperti itu. Biasanya kelihatan matangnya dari warna kah apa teksturnya? Kalau dari bentuk kematangan itu dari tekstur ya. Dari tekstur? Dari tekstur, tergantung juga dari permintaan pasar. Karena ada yang minta jangan terlalu tua, jadi terlalu keras. Oh. Jadi begitu matang dengan prosesnya api berjalan terus ya. Itu nanti di tesnya itu begitu disentuh dia nggak menempel di tangan. Biasanya begitu. Oh, kalau untuk bahan dasarnya mungkin dari ketan ya, tepung ketan gitu ya? Dari kelapa, gula merah, tepung ketan. Jadi kelapanya nih kita ambil santannya. Kalau dari kelapa yang jelas mesti matang ya. Biasanya matangnya sempurna. Biasanya ada yang masih muda, belum sepenuhnya matang, itu diambil dan itu efeknya akan busuk kelapanya. Jadi kita pilih juga yang terbaik ya. Terus yang gula juga, ini memang kita ambil gula dari Jawa Tengah ya. Karena dari Jawa Tengah pun nggak semuanya kita bisa ambil. Karena dari gula aren kita nggak bisa pakai. Karena ada bau yang khasnya lain, aromanya lain. Jadi gulanya juga khusus. Dari rasa juga nanti akan berbeda. Dari rasa, dari warna juga beda. Kalau memang gulanya nggak sesuai. Sekali bikin ini rata-ratanya berapa kilo, berapa ini? Kalau di sini kita 30 kilo. 30 kilo? Iya. Satu kali ngadon gini? Satu kali ngadon, satu kuali ya. Oh, Iya. kuali ini. Kalau paling banyak satu hari. Kalau untuk hari biasa ya? Kalau hari biasa bisa 4 ya Teh ya? 4 kuali, jadi 120 kilo. 120 kiloan? Iya. Kalau hari raya, ini ada 6 tungku, itu nyala semua, 24 jam. 24 jam? Satu siang itu, satu tungku 2. Jadi 12, nanti malam 12. Jadi ada 12 tungku, 24 tungku. 24 tungku? Iya, kali 30. Jadi ada 2 shift. Dalam satu harinya bisa produksi sampai berapa? 24 kali 30 kilo ya. 24 kali 30. Hampir 700 ini ya, 700 kiloan. 1 ton kurang? 1 ton kurang. Kalau boleh tahu, lokasinya di mana sih ini? Untuk lokasi ini, pabrik ini di mana? ini di Kampung Anyar. Di Kampung Anyar, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Iya. Kalau untuk produksi pertama sih, kalau menciptakan bukan ya, bukan pencipta produk ini, tapi yang pertama itu yang membuat dodol di Kampung Anyar ini, itu almarhum ibu, Ibu Haji Sari. Jadi tetangga coba bantu, akhirnya mereka lihat caranya begini bisa, akhirnya bisa semua, dan itu mungkin menjadi mata pencaharian buat satu kampung ini juga. Awalnya sih seperti itu. Mungkin lebih awalnya
kakak saya yang lebih paham ya, hampir 50 tahun ya Teh ya. Hampir 50 tahun. Karena waktu umur saya 2 tahun pun udah mulai. udah jalan. Oh, udah jalan. Iya, udah mulai berjalan. Yang membawa keberkahan ya. Amin, iya. Apa sih yang membuat Mas Ridwan untuk memutuskan resign dan lalu terjun ke usaha bantu kakaknya? Karena sebelumnya ada amanah dari ibu sebelum meninggal itu untuk melanjutkan usaha ini bersama dengan saudara-saudara saya yang lain. Seperti itu. Mas Ridwan dulu pas waktu dikasih amanat sempat gak ada keraguan-keraguan gitu, gue bisa nggak nih, gue ya ini nggak ya? Kalau untuk itu saya enggak. Nggak ya? Saya yakin aja karena saya cuma yakin waktu itu ibu mau saya berhenti kerja, saya berhenti. Kalau ibu lanjutin saya kerja, saya lanjutin kerja. Jadi saya turuti apa kata ibu waktu itu. Karena memang kita harus bakti ke orang tua seperti itu, ke ibu terutama ya gitu. Jadi kata ibu hitam ya ikuti hitam. Nah itu makanya begitu kata ibu ibu resign, kata ibu berhenti kerja, yaudah saya berhenti kerja gitu. Jadi nggak ada rasa khawatir dan nggak ada rasa takut. Jadi saya yakin aja udah. Gitu. Oh, waktu ada ibu, waktu ada bapak gitu, itu kan istilahnya udah stabil ya. Iya. Nah, setelah ibu nggak ada, itu ada sempat goyang nggak? Atau gimana? Ya sempat ada goyang mungkin karena dari konsumen itu berpikir ini nggak ada yang lanjut gitu. Seperti apa mungkin ya pemikirannya. Mungkin nanti kualitasnya nggak sama gitu kan. Beda itu sempat ngalamin masa itu kakak saya. Karena saya waktu itu masih kerja gitu. Tapi alhamdulillah dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dari yang punya ibu yang dari awal gitu. Jadi kita punya resep yang sama. Jadi nggak berubah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Gitu. Boleh tahu ini harganya yang paling murah berapa sih? Dijual. Kalau paling murah 32.000 ya per kilo. 32.000 per kilogram. Paling murah ya? Paling murah. Pak, kan kalau rata-rata sih kalau memulai usaha kan merintis usaha sulit. Betul. Kalau Mas kan istilahnya meneruskan usaha. Iya. Ada kesulitan nggak Pak? Alhamdulillah nggak ada. Karena kita yakin dan nggak mentargetkan harus dapat uang berapa. Intinya gini, saat kita bergerak, Allah yang nentuin. Ya, jadi intinya gini, jangan takut untuk bergerak. Gue mau dagang apa gitu. Jadi kita saat itu bergerak, itu udah pasti jalannya dibukain. Udah ada yang ngarahin ya? Ada yang ngarahin. Nanti gini, saya pertama produksi dodol, nanti siapa yang beli nih? Karena belum punya market gitu kan. Nah seperti itu biasanya. Kita punya teman kok. Sekarang gua produksi dodol nih. Oh boleh dong. Nah akhirnya dari mulut ke mulut, mereka akan sebarkan itu. Jadi promosinya, iklannya ya mouth to mouth. Jadi mulut ke mulut. Akhirnya boleh gue mau sekian ke semua. Nah itu seperti itu. Jadi nggak usah takut untuk dari mana ya gimana ya gitu. Saat itu kita produksi, semuanya ada takarannya. Saya yakinnya seperti itu. Sedekah tidak akan mengurangi hartamu, akan memperbanyak hartamu. Jadi makanya itu kita berusaha apapun, kita syukuri, kita banyak sedekah. Insya Allah kita nggak akan pernah takut. Jadi itu termasuk pembuka jalan buat kita. Berapapun sedekahnya yang kita keluarkan, nggak usah dihitung, karena itu dinilai dengan keikhlasan hati kita. Itu yang diwariskan dari orang tua seperti itu. Berapapun siapapun yang datang, itulah rezekinya yang datang melalui kita. Jadi kita nggak usah takut kan kehabiskan rezeki. Disyukuri, sedekah, insya Allah berkah. Itu perbanyak ibadah sunnahnya. Yang jelas kalau kita muslim, sholat wajibnya yang 5 jangan ditinggal, sunnahnya juga jangan dilepas. Karena itu insya Allah dengan penuh keyakinan melangkah bismillah, insya Allah akhirnya akan menjadi alhamdulillah. Kalau untuk harapan kedepannya mau seperti apa? Apa mau mengembangkan lebih besar lagi atau berjalan apa adanya? Kalau saya pribadi sih ingin mengembangkan lebih besar ya. Kenapa enggak kita bisa jadikan CV atau kayak persarean terbatas? Kenapa kita nggak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar? Kita punya perusahaan lokal. Kenapa Kak nggak kita angkat semuanya? Nah, itu ada sih pemikiran sampai sejauh sana. Tapi kita nggak bisa sendiri karena kita juga harus bekerja sama, nggak hanya dalam keluarga, tapi dalam lingkungan kita juga. Nah, seperti itu.
Ada sih ya, pengen jadi CV atau seperti apa. Kalau kita hanya berpikir, kita baru berpikir orang lain sudah menjalankan yang pemikiran yang sama dengan kita. Jadi saat itu kita berpikir, mental kita harus siap, saat itu kita bergerak. Jadi jangan menunggu, oh kita harus buat ini ya seperti ini. Tapi orang lain dengan pemikiran yang sama, mereka udah jalan. Jadi saat itu kita berpikir, nah, kita jalankan. Nggak usah modal terlalu banyak. Ada berapa kita mampunya, apa yang akan kita ciptakan, atau produk apa yang akan kita buat. Nah, nggak usah banyak dulu. Bikin tester dulu. Nah, setelah itu, jika memang udah mulai, silahkan. Kita bisa menikmati di sini, bukan kita berarti nggak bisa berkembang di sini. Justru kita berkembang di sini untuk mengembangkan diri kita sendiri dan keluarga. Tapi kalau di luar kan kita berkembang juga untuk orang. Ya, kalau kata pengusaha Bob, Mr. Bob itu, kerja apa dikerjain, katanya seperti itu. Dan kenyataannya memang seperti itu. Akhirnya ya udah, seberapapun penghasilan yang kita dapati, kalau memang kita syukuri, itu akan sangat lebih cukup dan lebih berkah. Intinya bersyukur. Iya. Kalau capek, semua pekerjaan pasti capek. Selalu ada resiko ya? Ada resiko. Buat teman-teman yang masih kerja di luar, berapapun hasilnya, berapapun pendapatannya, dan apapun pekerjaannya, kalau itu disyukuri, itu akan lebih sangat besar dari yang saat ini kita kerjakan. Intinya kita bersyukur, semoga jadi berkah, dan insya Allah semuanya nggak akan ada masalah. Dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala udah memberikan rezeki. Karena yang membuat kita berpikir banyak untuk mendapatkan uang itu karena gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau untuk kebutuhan hidup, dari apa yang kita hasilkan insya Allah cukup. Kita bersyukur, tapi kalau untuk gaya hidup, seberapapun pendapatan yang kita dapatkan, nggak akan pernah cukup. Itu aja.